Setiap tahun, jutaan umat Islam di Indonesia bermimpi untuk berangkat ke Tanah Suci. Mereka menabung bertahun-tahun, menyetorkan uang puluhan juta rupiah, dengan harapan suatu saat Allah memanggil mereka untuk menunaikan ibadah haji. Tapi tahukah Anda, bahwa di balik impian suci itu, ada satu pertanyaan besar yang terus menggantung di udara, dana haji kita dikemanakan? Data terbaru mencatat bahwa dana haji yang dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, sudah mencapai lebih dari 167 triliun rupiah. Uang yang sangat besar, seharusnya bisa menopang seluruh biaya haji jemaah Indonesia. Namun kenyataannya, biaya haji justru terus naik. Bahkan, jemaah tahun 2025 masih harus nombok hingga lebih dari 50 juta per orang. Jadi, pertanyaannya, uangnya kemana? Kenapa jemaah masih nombok kalau dananya sebesar itu? Apakah pengelolaan dana haji benar-benar transparan dan amanah? Mari kita bongkar fakta-faktanya dalam video ini. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi penting dan kritis seperti ini, yang mungkin tidak Anda dapatkan dari media arus utama. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah. Apakah Anda masih percaya bahwa dana haji dikelola dengan baik? Atau justru Anda mulai curiga? Apa itu dana haji dan siapa yang kelola? Dana haji adalah dana setoran awal yang disetorkan oleh calon jemaah haji Indonesia. Jumlahnya minimal 25 juta. Dan harus disetorkan sebelum mereka bisa masuk daftar tunggu. Jumlah calon jemaah haji Indonesia mencapai jutaan orang. Banyak dari mereka harus menunggu hingga 20-30 tahun sebelum mendapat giliran berangkat. Artinya, selama bertahun-tahun, uang mereka mengendap dan dikelola oleh negara melalui lembaga bernama BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang berdiri sejak 2017. Jumlah dana terkini, 167 triliun. Per akhir 2024, BPKH mengumumkan bahwa total nilai kelolaan dana haji mencapai 167 triliun. Ini termasuk dana setoran awal calon jemaah reguler, dana optimalisasi hasil investasi, dana sisa nilai manfaat tahun-tahun sebelumnya. 167 triliun, jumlah yang sangat besar, bahkan lebih besar dari anggaran beberapa kementerian. Tapi ironisnya, biaya haji terus naik, jemaah masih nombok. Pada tahun 2025, BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, ditetapkan sekitar 93 juta per jemaah. Namun, dari dana kelolaan itu, BPKH hanya mampu menutup sekitar 41 juta per orang. Sisanya, sekitar 52 juta, tetap dibebankan ke jemaah. Bayangkan, padahal mereka sudah menunggu belasan tahun dan menyetorkan puluhan juta. Mereka tetap harus menambah biaya besar di akhir menjelang keberangkatan. Pertanyaannya, kalau dana yang dikelola mencapai ratusan triliun, kenapa jemaah masih nombok? Imbal hasil investasi yang minim. BPKH menyatakan bahwa dana haji diinvestasikan dalam surat berharga syariah negara (SBSN), deposito syariah di bank-bank syariah, saham dan sukuk syariah, investasi langsung di sektor real. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas dana hanya ditaruh di tempat aman, seperti SBSN dan deposito. Artinya, imbal hasilnya sangat rendah, rata-rata hanya 5 hingga 6% per tahun. Padahal, jika dikelola secara lebih produktif, dana 167 triliun itu bisa menghasilkan lebih dari 16 triliun per tahun. Dengan itu, seharusnya seluruh biaya haji bisa ditanggung dari hasil investasi, tanpa jemaah nombok. Tapi nyatanya, hasilnya jauh dari cukup. Bahkan subsidi nilai manfaat dari BPKH ke jemaah cenderung terus menurun. Beberapa kali, Badan Pemeriksa Keuangan BPK memberikan catatan serius terhadap pengelolaan dana haji, termasuk investasi yang terlalu konservatif dan tidak maksimal, kurangnya inovasi dalam diversifikasi portofolio,
Minimnya keterbukaan pada publik soal penempatan dana. Lebih parah lagi, muncul kabar bahwa sebagian dana haji disalurkan dalam bentuk sukuk negara yang digunakan untuk membiayai infrastruktur. Jika ini benar, berarti dana haji digunakan di luar tujuan utama, yaitu pembiayaan ibadah haji. Disinilah letak kecurigaan publik semakin membesar. Banyak yang mulai bertanya, apakah dana haji digunakan untuk hal yang benar-benar memberi manfaat ke jemaah? Atau justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk menambal lubang-lubang fiskal negara? Sejumlah tokoh masyarakat dan ulama juga telah menyuarakan kritik. Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, pakar ekonomi syariah, pernah menekankan bahwa pengelolaan dana umat harus dijaga dari bentuk-bentuk penyimpangan. Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah bahkan pernah menyindir, kalau dana dikelola dengan amanah dan hasilnya transparan, seharusnya umat tidak terbebani lagi untuk berhaji. Sayangnya, suara-suara ini belum mendapat respons yang cukup signifikan dari pengelola. Apa solusinya? Transparansi total. Publik harus tahu kemana dananya ditempatkan, siapa yang mengelola, dan bagaimana hasilnya digunakan. Diversifikasi investasi. Tidak hanya deposito atau surat utang, tapi juga sektor real syariah, properti haji, logistik, catering halal, bahkan rumah sakit haji. Audit independen berkala. Harus ada audit eksternal yang diumumkan ke publik secara terbuka. Libatkan masyarakat dan ulama. Suara ulama dan masyarakat harus jadi bagian dari pengawasan kolektif. Karena ini bukan sekadar soal uang, tapi soal kepercayaan umat. Saudaraku, 167 triliun rupiah dana haji yang dikelola negara bukanlah uang kecil. Itu adalah titipan amanah dari jutaan umat Islam Indonesia yang ingin menunaikan panggilan suci. Namun sayangnya, pengelolaan dana tersebut masih menyisakan banyak tanda tanya. Alih-alih membantu jemaah, hasil investasinya justru belum memadai dan malah membebani jemaah lebih jauh. Maka sudah saatnya kita bersuara, meminta transparansi, meminta audit, dan meminta tanggung jawab. Karena haji bukan sekadar perjalanan ibadah, tapi juga perjalanan akidah yang tidak boleh dinodai oleh kelalaian dan permainan angka. Jika Anda merasa informasi ini penting, silakan klik tombol like, tekan subscribe, dan bagikan video ini ke teman dan keluarga Anda. Mari kita bangun kesadaran bersama demi pengelolaan dana umat yang amanah dan transparan. Tulis juga pendapat Anda di kolom komentar. Apa yang Anda rasakan sebagai calon jemaah atau keluarga jemaah terkait dana haji ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.